Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'du. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah hari ini kita bertemu di dalam mata kuliah Filsafat Islam. Ini merupakan pertemuan kedua setelah kemarin kita bertemu di pertemuan pertama atau tatap muka pertama. Kita sudah bahas kontrak belajar, terus kemudian kesepakatan tentang penugasan dan seterusnya. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada tema pengantar menuju kuliah Filsafat Islam. Tetapi sebelum itu saya ingin tanya, bagaimana kabarnya semuanya? Ya, jadi sudah siap mengikuti mata kuliah ini? Siap. Oke. Saya ingin sampaikan bahwa mata kuliah ini tujuan pembelajarannya adalah pertama agar kita mengetahui apa itu filsafat Islam, definisi filsafat Islam. Kedua, nanti teman-teman bisa menjelaskan ruang lingkup filsafat Islam, dan terakhir adalah aspek-aspek yang dibahas di dalam filsafat Islam. Nah, setelah kita belajar mata kuliah ini, nanti teman-teman bisa menjelaskan apa itu filsafat Islam, apa ruang lingkupnya, dan kemudian apa objek material dan objek formil dari mata kuliah ini. Baik, kita mulai belajar. Oke, pertanyaan awal yang perlu kita diskusikan adalah apa itu filsafat? What is philosophy? Ada yang pernah dengar kata filsafat? Ada yang boleh kasih komentar apa itu filsafat? Dewi. Belum, Pak. What is philosophy? Yang lain? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan yang pernah kita pelajari tentang filsafat. Di filsafat itu berasal dari kata filosofia, yang berasal dari Yunani, terdiri dua kata, yaitu philos dan sophia. Philos artinya cinta, Ya. kemudian sophia kebijaksanaan atau kebenaran. Sehingga filsafat dapat diartikan sebagai cinta kebenaran atau kebijaksanaan. Jadi orang yang belajar filsafat itu diminta untuk mencintai atau agar bersifat bijaksana dalam menjalani kehidupan. Oke, baik. Terima kasih Salsabila sudah memberi satu insight tentang apa itu filsafat. Oke, saya jelaskan. Ya, secara etimologis filsafat itu seperti yang dijelaskan Salsabila tadi adalah terdiri dari dua kata, yaitu philos dan sophia. Philos bermakna cinta, sophia atau sophos bermakna kebijaksanaan. Jadi pada dasarnya filsafat adalah ilmu tentang kebijaksanaan. Nah, oke, ini pengertian dasar filsafat. Lalu kemudian kita akan masuk ke bagaimana berfilsafat. Setelah kita tahu definisinya, sekarang kita akan bahas unsur-unsur dalam filsafat. Yang pertama ada berpikir di pojok. Kalau saya kiri ya, kalau teman-teman kanan. Berpikir. Nah, apa itu berpikir? Ada yang tahu? Apa itu berpikir? Menggunakan akal, apa lagi? Kalian memikir gak sehari-hari? Iya. Ya, oke. Pakai apa berpikir? Kepala. Oke. Berpikir itu adalah satu aktivitas menggunakan atau mendaya gunakan rasional. Nah, di dalam Al-Quran kita sering mendengar istilah yang sangat dekat dengan berpikir itu. Misalnya, apalah tatafakkarun, apalah ta'qilun, apalah tatazakkarun. Itu
yang dimaknai dalam tradisi Islam sebagai berpikir. Nah, maka syarat utama berfilsafat itu adalah bisa berpikir. Berpikir. Kalau orang gila bisa berfilsafat apa enggak? Tidak. Nggak bisa, karena dia nggak punya akal sehat. Oke, yang kedua ada logis. Apa itu logis? Masuk akal. Dimasukkan ke akal gitu? Atau gimana? Bisa diterima. Sesuai dengan nalar yang sehat. Misalnya apa yang dikatakan logis itu 2 tambah 2 berapa? 4. Logis tuh nggak bisa dibantah dengan teori apapun. Sampai ke daerah atau ke negara manapun 2 tambah 2 4 itu menjadi kesepakatan seluruh orang di dunia ini. Itu yang dikatakan logis. Lalu apa lagi unsurnya? Radikal. Sering dengar kata radikal? Sering. Apa maknanya? Dasar. Rasional. No. Keras untuk perubahan. Iya bisa, tapi masih jauh. Mendasar. Nah, oke, radikal itu mendasar. Artinya apa? Radix itu artinya akar. Dalam bahasa Latin itu radix itu artinya akar. Jadi berpikir atau berfilsafat itu harus tuntas sampai ke akar-akarnya. Kalau Anda melihat sebuah pohon, paling Anda melihat batang, ranting, dan daun. Tapi kadang-kadang kita tidak menyelami akarnya. Nah, berpikir filsafat harus sampai ke akarnya, nggak boleh hanya bicara ranting, dahan, pohon, tapi akarnya. Ada satu masalah, kita harus teliti sampai akar. Itulah cara filsafat melihat peristiwa. Lalu ada mendalam. Nah, mendalam ini juga sebetulnya hampir mirip dengan radikal, tetapi mendalam dalam pengertian memahami peristiwa itu tidak setengah-setengah. Jadi di dalam dunia filsafat kita harus melihat sesuatu secara mendalam, tidak hanya di permukaan. Misalnya air laut yang nampak di permukaan kan hanya buih, tapi di dalamnya ada apa? Ada ikan, ada lumba-lumba, ada permata. Apa lagi? Hah? Ada cumi-cumi dan lain sebagainya. Ada pari, segala macam pokoknya. Bahkan ada mungkin juga makhluk gaib di dalam itu. Nah, itu unsur yang kesekian dari filsafat. Lalu ada ini kritis. Apa itu kritis? Tidak. Kritis itu dalam artian begini, kritis itu tidak menerima secara langsung, tapi dia selalu mempertanyakan hakikat atau kebenaran suatu peristiwa. Misalnya ini Ahmad ya, Taufik bercerita kepada Dewi. Dewi itu nggak boleh langsung percaya mengiyakan berita yang diceritakan Taufik, tetapi Dewi akan mempertanyakan ulang, benar nggak apa yang disampaikan Taufik. Itu namanya kritis. We don't take it for granted. Kita nggak menerima peristiwa itu secara utuh, tapi benar nggak, sah nggak, hoax nggak. Nah, itu namanya kritis. Kritisisme itu adalah cara orang memperoleh pengetahuan yang benar. Kalau orang tidak kritis kan, sekarang apalagi hari ini di zaman sosmed bisa kena hoax. Nah, jadi kritis itu adalah mempertanyakan kebenaran segala sesuatu. Nah, yang terakhir yang paling penting, sistematis. Jadi berpikir filosofis punya sistematika. Tidak ujuk-ujuk saya sedang berfilsafat, saya enggak. Unsur-unsur ini harus masuk dan nanti ada tahapan-tahapan penalarannya. Itu yang disebut sistematis. Oke, kita berpindah ke slide selanjutnya. Ini tadi sudah kita jelaskan arti filsafat secara umum sebagaimana kita sampaikan di awal. Nah, sekarang kita mencoba mendefinisikan filsafat berdasarkan pendapat tokoh. Plato yang pertama. Pernah dengar nama ini? Pernah. Ya, sering kayaknya. Ya, bagi Plato filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada. Jadi ketika kita mempertanyakan seluruh yang ada, itu berarti kita berfilsafat.
termasuk misalkan mempertanyakan jodoh itu, filsafat itu ada apa enggak. Meskipun masih gaib, tapi Anda mempertanyakan. Nah, jadi setiap Anda mau mencari sesuatu, mempertanyakan keberadaan sesuatu, Anda sedang berfilsafat. Itu menurut Plato. Lalu ada Aristoteles. Aristoteles memaknai filsafat sebagai menyelidiki sebab dan asas segala benda. Nah, kalau Aristoteles lebih mengedepankan kausalitas. Kenapa sesuatu itu ada dilihat dari hubungan sebab akibat. Itu namanya kausalitas. Kalian ada karena siapa? Ibu bapak. Ibu bapak ngapain? Menikah. Ya, kalian ada. Nah, jadi kalau tidak ada pernikahan, atau kalau lebih dasar lagi, kalau tidak pernah ada cinta antara ibu dan bapak kalian nggak akan ada. Jadi asal muasal manusia sebetulnya adalah cinta. Cinta yang disatukan di antara laki dan perempuan, maka lahirlah Dewi. Buah cinta. Makanya kalian buah hati. Dikatakan buah hati ya, karena yang saling mencintai itu hati. Ya, nanti dipinjam dulu lewat mata, dari mata jatuh ke Hati. Selanjutnya ada Al-Farabi, ini filsuf muslim. Filsafat adalah ilmu tentang alam yang wujud dan bertujuan menyelidiki hakikatnya yang sebenarnya. Jadi segala sesuatu masih Allah al-alam, apa yang selain Allah itu disebut alam. Alam itu adalah benda, materi. Maka ketika kita berpikir tentang segala sesuatu yang ada di dunia ini, itu hakikatnya sedang berfilsafat, kata Al-Farabi. Terakhir saya menyembuhkan Harun Nasution, seorang filsuf Indonesia. Dia mantan dosen Syarif Hidayatullah dulu di almarhum. Filsafat menurut Harun Nasution adalah berpikir menurut tata tertib logika dengan bebas, tidak terikat tradisi, dogma atau agama, dan sedalam-dalamnya sampai ke dasar-dasar persoalan. Nah, sebetulnya definisi ini cukup sensitif karena Anda tahu Rocky Gerung. Kalau dia ngomong itu nggak ada agama, kan? Pokoknya dia akal sehat. Jadi filsafat itu memang bertumpu pada akal sehat, bukan ajaran agama, bukan ajaran keyakinan, sekte dan seterusnya. Tetapi nanti ada khusus kita bahas filsafat Islam ini secara umum. Oke. Nah, tadi sudah filos dan logos. Nah, kemudian ada secara terminologi. Filsafat itu bisa menjadi satu sikap. Makanya kalau Anda menonton berita politik, kalau dikomentari Rocky Gerung, dia selalu punya sikap mengkritik pemerintah misalnya. Jadi filsafat itu bisa didefinisikan sebagai satu sikap. Kedua, sebagai metode berpikir. Jadi filsafat itu sebagai metode, bukan hasil. Nanti pemikiran-pemikiran tokoh akan kita pelajari dalam pertemuan selanjutnya adalah metode berpikir tokoh yang menghasilkan produk pemikiran. Ya, filsafat secara terminologis juga bisa dimaknai kelompok masalah karena filsafat bukan mengatur cara Anda menjawab sesuatu, tapi filsafat mengajar Anda bagaimana cara bertanya yang benar. Kenapa peristiwa itu terjadi? Apa motifnya? Apa sebabnya? Itu filsafat. Bukan menjelaskan hasil itu kemudian. Tapi filsafat adalah bagaimana kita mempertanyakan sesuatu. Ya, lalu kedua, filsafat itu juga tidak lepas dari analisis kritis bahasa dan pengertian atau pendefinisian. Jadi filsafat itu tidak lepas dari ketika kita mempertanyakan sesuatu, maka akan nanti muncul definisi, muncul pemaknaan. Lalu selanjutnya adalah filsafat itu secara terminologis adalah pemahaman yang komprehensif, bukan yang partikular. Komprehensif artinya menyeluruh, sistematis, dilihat dari berbagai sudut pandang. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ini termasuk ruang lingkup. Ruang lingkup itu apa saja yang dibahas oleh filsafat dibagi dua. Ada yang disebut dengan objek material,
ada objek formal. Objek material itu segala sesuatu yang ada dalam dunia empiris. Empiris itu artinya nyata, yang bisa Anda lihat, Anda raba, Anda rasakan. Itu empiris. Kemudian objek formalnya adalah sudut pandang atau pemikiran yang menyeluruh, radikal, objektif tentang yang ada. Nah, nanti objek formal ini termasuk pikiran tokoh-tokoh filsafat. Di dalam Islam banyak nanti tokoh-tokoh filsafat Islam, mulai dari Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, sampai Ibnu Rus, sampai Mullah Sadra di Iran, filsuf kontemporer. Oke. Ini dua hal yang harus kita ingat, bahwa objek material dan objek formal itu bersama itu sudah jelas. Nanti ini yang akan kita kembangkan dalam pembelajaran dalam tatap muka selanjutnya. Nah, ciri-ciri berpikir sebetulnya hampir sama dengan yang tadi. Apa saja yang diperlukan dalam berpikir filsafat? Ada radikal, tadi sudah saya jelaskan. Ada kritis, ada rasional, logis, reflektif. Reflektif itu artinya punya daya imajinasi tentang peristiwa itu, lalu direnungkan dan diambil kesimpulan. Konseptual, berpikir itu jangan ngawur, harus ada konsep. Tidak bisa kita berpikir asal-asalan, tapi dia punya konsep. Koheren, terstruktur. Koheren itu artinya nyambung antara penalaran dan kenyataan. Itu harus koheren. Konsisten, tidak, kalau bahasa anak muda, tidak labil, tidak pelin-pelan, konsisten. Jadi kalau punya hubungan itu yang konsisten, jangan sebentar-bentar nangis, diketawa bareng. Jadi harus konsisten. Jadi kalau hubungan asmara kalian tidak konsisten, itu bukan labil, berarti hubungannya belum filosofis, masih labil. Sebentar-bentar ngambek, sebentar-bentar sayang lagi, nanti sayangnya hilang lagi. Nah, itu bukan hubungan asmara yang filosofis, tetapi hubungan yang labil. Sistematis, terstruktur. Jadi saya permudah biar apa itu sistematis. Kita awali dengan ta'aruf. Kalau kita kita analogikan ke dalam hubungan antara relasi laki dan perempuan, hubungan yang baik itu diawali dengan ta'aruf, perkenalan dulu. Kelebihan kekurangannya dia apa, sifatnya, dan seterusnya. Kalau tiba-tiba langsung ngajak nikah itu nggak sistematis. Jadi harus ada kenalan. Karena tak kenal maka kenapa? Ya kenalan. Jangan tiba-tiba langsung info, yuk nikah yuk. Nah, itu nggak sistematis. Auto di blok. Atau bilang gini, di info atau di saya ingin menghalalkanmu, terus si perempuan langsung jawab, emang saya najis gitu. Oke, selanjutnya ada metodis, punya metodologi. Nanti kan teman-teman akan belajar metodologi penelitian dan seterusnya. Ada langkah-langkahnya dalam penelitian, ada observasi, ada wawancara, ada konfirmasi, ada pemataan dan seterusnya. Komprehensif tadi itu menyeluruh, tidak boleh dipandang salsabila itu hanya dari sudut pandang dia sering ngambek, tapi lihat juga kebaikannya dia. Mereka dia lama. Jadi melihat salsabila secara itu lihatlah dia dari dua sisi. Apa kelebihan, apa kekurangannya. Jangan kekurangannya terus dilihat salsabila, dia menjadi manusia yang tidak utuh kalau kita lihat satu sisi. Jadi dia harus dilihat secara keseluruhan. Bebas dan bertanggung jawab. Nah, filsafat itu memang tidak punya sekat, terus mau mikir apa saja, tetapi harus bertanggung jawab. Jadi pikiran yang Anda hadirkan, pikiran yang Anda kemukakan itu harus dipertanggungjawabkan. Itu ciri-ciri berpikir filsafat. Nah, sekarang kita lanjut ke tadi filsafat secara umum. Sekarang kita berlanjut ke filsafat Islam, karena ada beda antara filsafat umum dan filsafat Islam. Kalau filsafat Islam itu dia berangkat dari akal dan wahyu secara bersamaan. Kalau filsafat Barat atau Yunani enggak, murni akal. Jadi apa yang masuk akal itu yang menjadi kebenaran. Nah,
Di dalam Islam tidak. Kita punya dua sumber kebenaran. Pertama wahyu, kedua akal. Menurut Al-Farabi, akal dan wahyu itu sama fungsinya, sama setara kedudukannya di dalam tradisi filsafat Islam. Bayangkan kalau Al-Quran disuruh ngomong sendiri, bisa nggak? Siapa yang menjelaskan Al-Quran? Mufasir itu dalam mentafsir Quran pakai apa? Akal. Ya ilmu, tapi ilmu itu sumbernya dari akal. Jadi di dalam filsafat Islam, yang membedakan filsafat Islam dengan filsafat Barat adalah wahyu, teks suci. Kalau di Barat itu murni akal, rasional. Kalau Islam itu mensejajarkan wahyu dan makanya dalam Islam itu ada tradisi usul fiqh. Apa yang nggak dijelaskan oleh Al-Quran, kita pakai nalar usul fiqh. Nah itu kelebihan filsafat Islam. Nah ini saya ambil 3 tokoh yang kontemporer bicara filsafat Islam. Ada Ibrahim Majkur, ada Ahmad Fuad Al-Ahwani, ada Muhammad Al-Atib Al-Iraqi. Jadi 3 orang ini merupakan penulis-penulis kontemporer di bidang filsafat Islam. Bisa kita baca kalau yang pertama itu filsafat Islam adalah pemikiran yang lahir dalam dunia Islam untuk menjawab tantangan zaman, mulai dari Allah, alam semesta, wahyu, akal dan agama dan kita. Nah itu definisi filsafat Islam. Kedua, Al-Ahwani, filsafat Islam adalah pembahasan tentang alam dan manusia yang disinari ajaran Islam. Nah, yang disinari ajaran Islam maksudnya kita tidak lepas dari wahyu. Berbeda dengan tadi filsafat Barat itu nggak penting wahyu, itu yang penting masuk akal. Nah, terus Al-Iraqi menjelaskan lebih luas bahwa yang namanya filsafat Islam itu masuk ilmu kalam, usul fiqh, tasawuf dan ilmu pengetahuan yang lainnya yang diciptakan oleh para intelektual. Nah, ini kira-kira filsafat Islam itu sebetulnya lebih luas dari filsafat Barat. Karena filsafat Islam adalah hasil percampuran, sintesis antara filsafat Yunani dengan tradisi Islam, dengan wahyu, dengan ilmu-ilmu kenabian. Oke, kita lanjut. Nah, ada satu pendapat, ada perbedaan atau hal kontroversi dalam mendefinisikan filsafat Islam. Apakah filsafat Arab atau filsafat Islam? Nah, jadi kalau disebut filsafat Arab sebetulnya sebelum Islam muncul di Arab, bangsa Arab kan sudah ada. Kafir Quraisy, bangsa Quraisy sudah ada, agama sudah ada. Nah, jadi kalau disebut filsafat Arab berarti mencakup tradisi sebelum Islam. Tapi kalau disebut filsafat Islam berarti pemikiran-pemikiran Islam pasca datangnya Nabi Muhammad membawa risalah Islam. Itu bedanya. Oke, kita lanjut ya cepat. Objeknya, nah menurut Louis Katsow, jadi objek filsafat Islam itu banyak sekali. Tetapi kalau kita bisa simpulkan, objek pertama filsafat Islam itu disebut dengan metafisika ketuhanan. Ada filsafat ketuhanan nanti. Siapa Tuhan itu? Siapa Allah itu? Kedua, ada filsafat manusia. Bagaimana manusia ada? Terakhir ada nanti filsafat alam. Nah, 3 unsur ini yang kita akan kaji: filsafat manusia, filsafat Tuhan, dan filsafat alam. Nanti dari ketiga cabang ini lahir banyak ilmu. Dari filsafat Tuhan muncul ilmu tauhid, muncul ilmu kalam. Dari filsafat manusia muncul ilmu psikologi, biologi, sosiologi, antropologi, dan seterusnya. Dari filsafat alam ini muncul ilmu sains, fisika, kimia, biologi, matematika, dan seterusnya. Baik, itulah penjelasan tentang filsafat Islam pengantar di pertemuan kali ini. Silakan sekarang teman-teman bisa kita interaktif, dialog, tanya jawab. Yang bertanya saya kasih waktu, silakan. Oke, Adha, silakan Adha. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengajukan beberapa
pertanyaan. Yang pertama mengenai tentang apakah perbedaan antara ilmu mantik sama ilmu filsafat. Ya. Yang kedua, apakah semua orang itu Hmm. boleh mempelajari ilmu filsafat? Hmm. Dan yang ketiga, bagaimana pandangan para imam mazahib mengenai tentang ilmu filsafat? Ya. Dan yang terakhir, apakah pada zaman Rasulullah sudah ada namanya filsafat ini? Ya. Ya. Seandainya ada, apa istilah ilmu filsafat pada zaman Rasulullah SAW? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus dan diborong. Satu lagi. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waktu ini perempuan ya, salah satu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, dalam dunia perkuliahan, kita sebagai mahasiswa kan diminta untuk kritis, ya. Tadi Bapak menyampaikan bahwa salah satu daripada objek filsafat itu kita diminta untuk kritis. Ya. Nah, bagaimana cara kita itu setelah mempelajari filsafat ini, kemudian kita menerapkan dalam situasi yang sedang kita jalani? Ada orang yang belajar filsafat, namun dia hanya cukup dengan teori saja, tidak langsung menerapkannya. Dan bagaimana cara kita berfilsafat yang baik dan benar sesuai dengan aturan dan sistematis agar tetap tidak lewat daripada aturan-aturan agama yang dalam konteks kita yang belajar di pondok gitu kan? Nah, perkuliahannya itu masih berbasis pondok pesantren. Artinya berfilsafat tapi tetap dengan akhlak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Dua pertanyaan yang menarik. Saya coba jawab. Pertama dari Anda soal, saya jawab dari pertanyaan terakhir yang tentang apakah filsafat sudah ada sejak zaman Rasul. Nah, secara historis filsafat sebagai ilmu, sebagai disiplin tidak ada di zaman Rasul, tetapi aktivitasnya sudah ada. Nah, makanya di dalam teori Al-Farabi, Nabi Muhammad itu sebelum jadi Nabi itu, Nabi Muhammad itu filsuf dulu. Apa buktinya? Nabi Muhammad gelisah melihat masyarakat Mekah, melihat situasi, lalu beliau merenung, sampai merenung kemana? Gua Hira. Nah, perenungan Nabi itu adalah aktivitas berfilsafat sebetulnya. Meskipun di zaman itu belum ada istilah falsafah, al-falsafatul Islamiyah muncul belakangan di era dinasti Umayyah Abbasiyah. Tetapi aktivitas Nabi itu di dalam ayat-ayat itu kan banyak disebut itu tadi, apalah takkilun, penciptaan bumi, apalah tatadzakkarun. Nah, ada satu pendapat bahwa sebetulnya istilah filsafat dalam Islam merujuk kepada al-hikmah. Al-hikmah itu di dalam Quran itu dimaknai sebagai kebijaksanaan, hikmah, sofia tadi. Nah, yang kedua, tadi jelas bahwa filsafat nggak ada di zaman Rasul, tapi ia sebagai aktivitas ada. Buktinya Rasul merenung, berpikir lalu mendapatkan wahyu. Kedua, soal mantik dan apa bedanya mantik dan filsafat tadi ya. Ya, kalau mantik itu masuk bagian filsafat, tapi dia fokus pada logika. Logika itu adalah bagian dari ilmu filsafat. Ada logika, ada etika, ada dialektika, macam-macam itu. Nah, mantik ini dalam tradisi Islam adalah salah satu cabang ilmu yang memfokuskan membahas logika, cara kita berargumen. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan Imam Mazahib? Nah, ini perlu kita ketahui bahwa ada zaman di mana filsafat, fikih itu berseteru. Makanya kalau Anda baca kitab-kitab para ulama yang terutama concern sebagai ulama fikih, sebagai faqih, banyak yang mengharamkan filsafat. Bahkan Al-Ghazali sendiri juga menyerang filsafat. Meskipun Al-Ghazali itu sebelum mengkritik filsafat belajar 2 tahun filsafat. Di dalam Al-Munkir Minal Dhalal itu dijelaskan bagaimana Al-Ghazali mendapat kerancuan, kemudian belajar filsafat sampai sakit katanya, saking banyak berpikir, maka karya puncaknya itu menjadi Ihya Ulumuddin. Jadi menurut Ghazali berpikir itu ya tidak sepenuhnya menyelamatkan kita, tetapi aspek spiritualitas itu
tidak penting, makanya dia ulumul itu tasawuf lainnya. Tapi Al-Ghazali mengkritik filsafat setelah khatam, aman belajar filsafat. Nanti meskipun kemudian Ghazali dikritik lagi oleh Ibnu Rushd. Nah, di dalam tradisi Syafi'iyah sepertinya filsafat itu kurang mendapat tempat di dalam imam, terutama di mazhab Syafi'i di Asia Tenggara. Itu yang kuat kita adalah tradisi sufistik dan tradisi fikih Syafi'i. Jadi kalau Anda baca karya-karya ulama yang Syafi'iyah, maksudnya imam-imam yang kemudian menjadi pelanjut pemikiran Imam Syafi'i, banyak tidak membolehkan belajar filsafat. Hal ini kenapa? Karena dianggap filsafat di satu masa dalam tanda petik bertentangan dengan fikih sebagai syariat. Nah, tetapi nanti ada yang menyatukan itu, disebut mula sadra, pemikir atau filosofi lah. Jadi bagi dia fikih, filsafat, tasawuf itu harus menyatu agar membentuk pemahaman Islamnya. Nah, yang kedua, kenapa ilmu-ilmu ini berseteru sebetulnya soal politik. Ketika penguasa itu pro fikih, maka yang harus dinomorsatukan itu ilmu fikih. Ketika penguasanya aliran kalam yang sangat rasional itu Mu'tazilah, yang muncul di peradaban Islam itu filsafat. Nah, ketika penguasanya juga orientasinya tasawuf, maka itu paling penting itu tasawuf. Ya, jadi sebetulnya tidak ada salah dan benar, ini persoalan perbedaan pendapat, sudut pandang mana yang sudah saya jawab semua atau masih tersisa? Apa? Apakah semua orang Ya, diperbolehkan belajar filsafat? nah, ini pertanyaan menarik. Pada dasarnya ketika Anda punya akal sehat, boleh. Tetapi tadi ada syarat, ada metode. Makanya bagi termasuk Al-Ghazali melarang membaca filsafat kalau belum kuat syariat. Jadi harus tingginya bagus dulu. Karena perdebatan Syafi'i Al-Ghazali dengan Ibnu Sina dengan Al-Farabi adalah tentang ada 5 atau 10 poin itu kritikan Tahafutul Falasifah. Ada kitab Imam Ghazali tentang kerancuan filsafat, terutama perdebatannya tentang filsafat ketuhanan, tentang akhirat. Bagi beberapa filsuf Muslim, akhir kebangkitan jasad di akhirat nanti, ya jasad ini bagi Ghazali tidak, karena ini dunia berbeda, alamat dari akhirat itu non materi. Nah, bagi para filsuf Muslim berarti Allah tidak adil kalau membangkitkan jasad yang lain nanti, karena yang berbuat curang, yang berbuat dosa di dunia ini badan yang ini, tapi kenapa nanti yang dapat siksa badan yang lain atau spirit, roh yang lain? Nah, itu pertentangannya di seputar itu. Nah, sebetulnya kemudian nanti didamaikan oleh Ibnu Rushd. Ibnu Rushd menjelaskan lagi bahwa kritik Ghazali itu salah alamat menurut Ibnu Rushd. Tapi sayangnya Al-Ghazali meninggal, Ibnu Rushd datang. Seandainya pernah semasa, bisa kita saksikan debatnya di YouTube. Kalau ada YouTube, dari itu akan seru. Nah, itu kira-kira ada. Saya bilang, pertanyaannya tadi soal cara berfilsafat ya, karena kita hidup di pesantren. Adakah cara berfilsafat yang baik dan benar, kayak berbahasa Indonesia yang baik dan benar? Pertama, sah-sah saja kita menekuni filsafat itu, tetapi di dalam tradisi kita, terutama tidak boleh keluar dari etika. Nah, Anda di pesantren belajar talim muta'alim, tiba-tiba belajar filsafat kritis, guru Anda ada kritik nggak jelas. Nah, ini bedanya filsafat Islam dan filsafat Barat. Kalau filsafat Barat nggak ada guru, artinya kalau dia salah, sehebat apapun dia salah. Tapi kalau di dalam filsafat Islam ada cabang etika namanya. Etika itu ya akhlak. Kalau di sini kita ngaji hal yang sederhana itu taklim,
Atau lebih dasar lagi akhlakul banin. Nggak tahu masih baca dari sini. Dulu kami baca dari 1 sampai 4 itu saya khatam itu akhlakul banin itu. Salah satunya itu dari adab makan itu ada di situ. Jadi jilid 1 sampai 4 khatam saya itu video. Nah, ada ta'limul muta'alim yang lebih tinggi. Ini tentang etika mencari ilmu bainal ustaz wal murid. Lalu ada juga Imam Ghazali yang ayyuhal wala, itu juga bagus, bagian dari etika Islam. Nah, filsafat di dalam Islam itu selain mementingkan logika tapi juga etika. Kalau sekarang nggak ada etika. Jadi makanya kalau Anda kuliah di barat itu nggak mau dipanggil Pak dosen, panggil nama. Misal John ya, Hai John ya. Meskipun itu profesor. Kita kan dalam tradisi timur kan nggak enak ya. Ustaz, Bapak, Pak dosen. Di barat nggak mau, harus nama. Padahal dia profesor besar. Nah itu beda pola berpikir filsafat barat dan Islam. Jadi Islam itu al-adab fawqal ilm katanya. Jadi adab itu di atas ilmu. Tapi itu ada tempatnya. Jangan orang bodoh kita enggak bisa begitu juga. Kalau dia bodoh juga terus pura-pura jadi ulama, kritik dia. Tapi kalau ulama benar, penyampaiannya bagus, ya kita hargai. Jadi standar penghormatan itu sebetulnya ilmu. Tetapi kalau dalam relasi guru murid itu kita di hadapan guru selalu bodoh. Jangan merasa pintar. Meskipun kita benar kadang-kadang banyak murid lebih pintar dari guru. Tapi kalau tanpa guru dia bisa pintar apa enggak? Nah itulah adab termain di situ. Kira-kira itu jawaban saya. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Untuk mengakhiri perkuliahan ini, jadi pada intinya filsafat Islam itu berbeda dengan filsafat Yunani. Karena filsafat Yunani itu murni rasionalitas, akal. Sementara filsafat Islam itu murni memadukan antara akal, al-aqlu wan naqlu. Akal dan teks. Teks itu Quran dan hadis dan kitab-kitab para ulama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, mulai dari definisi dari filsafat Islam, perbedaan dengan filsafat Barat, kemudian objek material dan objek formil. Mungkin sekian dulu. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.